Untuk pembahasan pertama, yaitu ijma. Definisi ijma. Ijma adalah kebulatan pemikiran dari beberapa orang untuk bersepakat membentuk hukum, atau secara istilah yaitu beberapa mujtahid yang bersepakat atau bermusyawarah untuk membentuk suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, yang hukum tersebut nanti disebut dengan hukum ijma. Adalah kehujahan ijma. Ijma ini adalah suatu konsep yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, dikarenakan ada suatu atau beberapa masalah atau beberapa hukum syar'i yang belum tertera hukumnya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ijma ini menempati posisi ketiga sebagai rujukan setelah Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga yaitu syarat dan hukum ijma. Untuk syarat ijma diantaranya yaitu yang pertama adanya suatu kesepakatan, yang kedua adanya beberapa mujtahid yang bersepakat, kemudian seorang mujtahid itu harus sudah menguasai ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun ijma. Rukun ijma diantaranya dalam pembahasan hukum syara melalui ijma itu dilakukan oleh seluruh mujtahid. Yang terlibat dalam pembentukan ijma itu adalah seluruh mujtahid yang ada di daerah itu dan pada masa itu. Kemudian sebuah kesepakatan itu diawali oleh beberapa pendapat dari mujtahid yang kemudian disepakati bersama. Kemudian, peran ijma dalam pembentukan hukum. Di sini ijma menempati salah satu sumber hukum Islam, lebih khususnya menempati posisi ketiga setelah hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Hal ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan juga wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam bila tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang qiyas. Qiyas menurut bahasa yaitu kosa yakisu qiyasan, yang artinya pengukur. Para ulama usul fikih mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragama, namun memiliki makna yang sama. Sedangkan menurut istilah adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syaratnya. Kehujahan qiyas yaitu jumhur ulama usul. Mereka tetap menganggap qiyas sebagai dalil istinbat hukum-hukum syara agama. Sebagian ulama Syafi'iyah dan golongan dari Mu'tazilah seperti An-Nazm, juga ulama Zahiririyah tidak mengakui qiyas sebagai hujjah. Alasannya, semua peristiwa sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, baik yang ditunjukkan nas dengan kata-katanya atau tidak seperti isyarat nas. Al-Kufalu Yasasi dari golongan Syafi'iyah dan Abu Hasan Al-Basyari dari golongan Mu'tazilah. Ketentuan atau syarat qiyas. Ketentuannya asal, far'u, hukum asal, dan ilat. Peranan dalam pembentukan hukum Islam. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang qiyas dalam pembahasan sebelumnya, dapat diambil benang memerahnya bahwa pada dasarnya qiyas adalah penarikan kesimpulan rintas dari suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas, karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna hononim yang disebut ilat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah urf. Urf secara bahasa yaitu mengetahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Urf juga disebut dengan kebiasaan. Ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang pengertian urf. Yang pertama, Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa urf adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu perbuatan, perkataan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Yang kedua, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat berpendapat bahwa urf adalah sesuatu perkataan atau perbuatan di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakan karena sejalan dengan logika dan diterima oleh akal sehat. Ketiga, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustaswa dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah. Urf adalah sesuatu perkataan atau perbuatan menjadi kemantapan jiwa dari segi diterimanya oleh akal sehat
dan dapat diterima oleh watak yang baik. Jadi bisa dikatakan bahwa pembentukan adat karena adanya aktivitas yang dilakukan terus-menerus atau berulang kali, kemudian pengulangan tersebut mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Dan saat itu juga adat bisa dikatakan dengan urf. Kemudian kehujahan Al-Quran. Menurut golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menentukan hukum. Mereka beralasan karena berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa urf tidak bisa digunakan sebagai hujah dalam menentukan hukum syara. Mereka beralasan bahwa ketika Al-Quran turun, Allah telah menentukan ayat-ayat yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Ketentuan urf dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan urf bahwa 1. Adat adalah hukum. 2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum itu karena perubahan zaman dan tempat. 3. Yang baik menjadi urf sama halnya seperti syarat menjadi syariat. 4. Yang ditetapkan melalui urf sama seperti yang ditetapkan melalui nas. Peran urf dalam pembentukan hukum Islam. Urf memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan hukum Islam, baik pada masa awal-awal maupun pada masa berikutnya. Urf dalam pembentukan hukum Islam tentu melalui pertimbangan urf yang diterima dan tidak bertentangan dengan syariat, sehingga tujuan dari hukum Islam dapat tercapai, yaitu terbentuknya kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.